Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih diberikan kehormatan malam ini untuk menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah di tengah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Adapun judul kita malam ini adalah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Allah memuji umat Islam ini. Kuntum khairu ummah, kalian umat yang paling baik. Umat ini dipuji bukan karena paling banyak sholat tarawihnya. Umat ini dipuji bukan karena paling sering umrah ke Makkah. Umat ini bukan dipuji karena sorbannya besar sebesar ban Vespa. Umat ini bukan dipuji karena keningnya hitam macam kuali. Umat ini bukan dipuji karena umatnya banyak sampai hampir 2 miliar. Bukan. Tapi kenapa umat ini dipuji? Tengok Allah memuji. Kenapa dipuji? Kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Syaratnya pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian mengajak orang berbuat baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang dari berbuat munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau ada tetangga bapak ibu orangnya alim, ilmunya banyak, detailnya panjang, kartu namanya hampir sebesar amplop, tapi tak ada amar ma'ruf, tak ada nahi munkar, itu bukan orang baik. Profesor, doktor, buya, kiai haji, insinyur, tapi tak ada amar ma'ruf, tak ada nahi munkar, bukan orang baik. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, kata ayat Quran. Maka hidup ini baru disebut baik kalau dia amar ma'ruf nahi munkar. Kami mana sanggup amar ma'ruf nahi munkar Pak Ustaz? Kami kan bukan presiden, kami bukan wali kota macam Pak Firdaus STMT. Kami cuma ibu rumah tangga. Kata si ibu, kami cuma ibu rumah tangga. Ibu-ibu itu kerjanya cuma 3, sumur, kasur, sayur. Mana bisa kami amar ma'ruf nahi munkar? Ibu-ibu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana ibu-ibu amar ma'ruf? Nah, ayo sholat tarawih yuk, itu amar ma'ruf. Makanya anaknya dibawa sholat tarawih. Nah, kau sudah gadis, umurmu 18 tahun, jangan kau pakai celana anak umur 8 tahun. Itu nahi munkar. Jadi jangan anggap, aku tak bisa amar ma'ruf nahi munkar, aku kok kan ama-ama. Jangan pernah mengecilkan diri. Saya punya Mak saya umurnya 65 tahun. Dia masih nahi munkar. Beberapa bulan yang lalu saya dipanggilnya. Mak, sini dulu. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mak. Mak, sini dulu. Ada apa Mak? Kau, pakai kau pula lagi. Kau jangan berzina. Aku ni Ustaz Mak. Kenapa Mak bilang jangan berzina? Ustaz pun ada juga setannya. Jadi orang tua itu tak pernah berhenti menasihati anak.
Walaupun saya ustaz, walaupun saya sudah nikah, walaupun saya sudah berbini, walaupun saya sudah punya anak, walaupun saya mengajar di UIN dosen, tapi dia tak menganggap saya orang besar. Dia menganggap saya anak kecil yang mesti ditunjuk-tunjuk. Tuh, jadi ibu jangan anggap, anak saya sudah besar kok, mau malam minggu pacaran pergilah, mau balik subuh baliklah, mau mabuk minum kamput mabuklah, mau main di warnet sampai 2 malam pergilah. Ini kalau ada ibu macam ini namanya BCL, ibu celako. Jadi perempuan itu tanggung jawabnya besar. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya. Jadi perempuan itu bukan sekedar melahirkan anak, dia membesarkan anak. Anak itu akan dia tunjuk ajar. Makanya ada namanya tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar. Kalau tak pandai menunjuk, tak pandai mengajar, tak usah punya anak. Game is over. Jangan pula ibu takut dengan saya bercakap ni. Tak. Ini mah suara tinggi ini 2 kemungkinan. Bisa jadi karena kurang puas berbuka tadi, atau terlalu kekenyangan. Intinya kita ini harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ibu, saya mulai dari ibu dulu. Kenapa? Karena yang paling lama di rumah itu ibu-ibu. Ibu yang paling lama di rumah, dialah yang membesarkan anak-anaknya. Saya dulu, ayah saya sibuk cari nafkah. Yang mengamar ma'ruf Abdul Somad ini siapa? Mak. Ingat saya, mak saya datang ke surau. Pak Ustaz, iko anak ambo, namanya Abdul Somad. Ko anaknya, iko alif-alif. Waktu itu alam nado lagi ikra. Pakai alif-alif, dia te alif di bawah, dia alif 8 u a i u. Baru ada teban dua di bawah bet 8 bun ban bet bun. Ini anaknya. Ini alif-alifnya. Ini beras 1 kali. Guru mengaji dulu dikasih beras sama minyak lampu. Yang paling ujung rotan sebesar ibu jari. Dibelah 4. Serahkan ke ustaz. Ustaz, ini anakku ustaz. Kalau anakku ini nanti jahat, pukul dia. Aku ikhlas di akhirat. Daripada dia nanti jadi hantu, jadi setan, biarlah kau pukul dia ustaz. Saya sangka basa-basi, rupanya serius. Ulang mak saya pun duduk dalam mengaji. Rupanya anak-anak yang besar-besar ini jahat, bandel, ribut. Saya tak bandel, saya memang dari kecil tu baik. Mengamuklah ustaz tadi. Datang dia, diambilnya rotan itu, dipukulnya semua. Saya pun kena. Masih terasa lagi ujung, maaf cakap, hampir kencing. Pus katanya, astagfirullah, aku tak jahat, tapi pukulan itu berkesan sampai sekarang. Makanya kalau saya balik kampung, masih hidup guru mengaji itu. Memang saya tak sakit hati, tapi agak teringat juga. Masya Allah. Jadi yang menyerahkan anak ke guru mengaji itu mak. Karena bapak sibuk mencari makan, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang. Maka ibu tanggung jawabnya terhadap anak-anak ini. Masya Allah. Anak laki-laki zaman sekarang susah. Kenapa? Zaman saya kecil dulu, yang merusak kepala Abdul Somad ini tak banyak. Yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak ambok ini yang merusaknya datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman. Datang pula dari laut, Godzilla. Datang dari langit, Alien. Yang agak baik dari Malaysia, Upit-Ipit.
Itu pun ada yang jahat satu, Bang Saleh, bencong. Artinya apa? Tanggung jawab mak saya dulu lebih ringan dibandingkan tanggung jawab istri saya sekarang membesarkan anak-anak saya. Jadi ibu jangan pernah merasa kecil. Peran ibu luar biasa. Berhasil ibu mendidik anak-anak itu, dia akan jadi orang, dia akan berbakti, dan anak itu tak akan lupa sampai mati. Sekarang banyak anak ni kurang ajar. Dulu maknya tak bisa tarawih. Kenapa maknya tak bisa tarawih? Dia mengganggu. Sekarang maknya pun tak juga bisa tarawih. Kenapa? Anak dia pula dititipkannya ke mak. Namanya TPC, tempat penitipan cucu. Ibu-ibu malam ni yang bisa pengajian, ini pastilah sudah lulus, anak-anaknya baik. Coba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak mau tarawih, mendengarkan pengajian. Bayangkan itu. Banyak anak-anak ini kalau dibawa masuk ke masjid, lompat sana, lompat sini, cakap sana, cakap sini. Datang dia mahal tanya ke saya, Pak Ustaz, kenapa anak saya ini kalau saya bawa ke masjid, lompat sana, lompat sini, cakap sana, cakap sini? Saya bilang mungkin waktu ibu hamil dulu selalu menyanyikan kucing garong. Karena itu macam kucing. Garong itu kan artinya rampok. Rampok sana, cakap sana. Tapi kalau dia hamil dinyanyikan sholawat, nah tengok dia. Salatullah, salamullah. Tenang hatinya mendengar ceramah. Entah tenang, entah takut, Allah ma'ala. Tengok Ustaz ni, kalau ribut mengamuk, dilemparkan jemikiran gitu kan. Tapi yang jelas saya tengok dia tenang. Ini dibawa kecil ke masjid, sampai tua dia tak lupa. Dari mana Ustaz tahu? Saya masih ingat. Kalau saya pejam mata, ingat saya masjid di kampung dulu, di mana saya duduk salat tarawih, di mana kami selalu malam-malam tadarus, di mana kami lari-lari di masjid itu. Jadi saya pernah juga lari-lari. 10 kali anak ini disuruh semayang, tak ada gunanya. Sekali dibawa masuk ke otaknya. Nanti tahun 2060 Abdul Somad mati dimakan cacing tanah. Bapak pun ikut juga sama saya. Anak-anak inilah yang akan menjadi imam. Dia membawa anak-anak dia pula. Ingat dia. Maka malam itu dia memberi kata sambutan. Malam Ramadan tahun 2060. Saya waktu itu sudah datang ke masjid pakai tongkat menggeletar. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tak ada lagi, meninggal dunia semua. Saya masih hidup lagi. Apa kata dia? Dulu Ustaz ni masih muda, suaranya masih lantang. Sekarang tangannya pun menggeletar. Alhamdulillah dia masih ada. Dia pula yang akan menerangi umat ini. Itulah amal yang tak putus dengan kematian. Apa namanya? Waladun solihun, anak yang soleh. Siapa yang membentuk ini? Perempuan. Orang selalu menyebut Al-Amin. Al-Amin, orang lupa. Al-Amin itu keluar dari mana? Al-Amin keluar dari Aminah. Aminah, hanya Aminah yang bisa melahirkan Al-Amin. Maka jangan pernah bermimpi mendapatkan Al-Amin kalau istrinya tidak Aminah. Tapi jangan pula gara-gara ceramah pagi dari sini cari Aminah aja semua. Bagi yang belum nikah, yang muda-muda, carilah Aminah. Bagi yang sudah nikah, jangan cari Aminah. Satu lagi, Aminah yang sudah ada itu adalah rehab-rehab sikit-sikit, poles-poles finishing sikit. Bawa dia pengajian sehingga anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Ustaz dari tadi ibu-ibu saja diceramahinya. Bapak-bapaknya, ibu sudah 15 menit. Sekarang bapak pula 15 menit. Sama baginya, 15. Habis itu baru kita tarawih. Bapak, ini bapak nih. Dulu waktu lajang sholat sendirian malam,
usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi sekarang setelah punya istri, dia tidak sembahyang sendiri. Nanti malam jam 3 dia bangun, diambilnya air, ditumpahkannya, dipecikkannya ke wajah istrinya. Betul. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Itu cara membangunkannya. Tapi kalau baru nikah 2 bulan, wake up my darling, wake up my honey. Kalau tak bangun juga, ambil semprot baygon. Ajak sholat tahajud. Si ibu pun mengambil sajadah, dibentangnya lah sajadah, satu di muka, satu di samping. Ini salah Adinda. Dari mana kau membentang sajadah di samping? Kita kan mau sembahyang berdua bang. Kalau laki-laki sama perempuan, maka sajadahnya di belakang. Tapi ku tonton di film Kecika Cinta Bertasbih di samping. Jangan belajar sholat dari sinetron. Makanya ngaji. Perempuan itu di belakang. Dibentangnya lah sajadah. Setelah dibentang, kata si istri, majulah bang. Si abang pun maju. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Setahu saya bang, tahajud itu sama macam tarawih, berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Sebenarnya abang mau berbunyi Adinda, tapi kata Yusuf Kala tak boleh pakai mikrofon luar, maka aku pakai mikrofon dalam. Masih lumayan dia mau maju. Yang satu lagi sudah dibentang bininya sajadah. Majulah bang. Apa kata dia? Sebetulnya abang yang maju, tapi karena sekarang ini emansipasi wanita, Adinda lah yang maju. Inilah model jantan yang banci, tak bisa jadi imam. Kalau suami ibu tak bisa jadi imam, jangan ibu maju. Aku jadi imam, abang ke belakang. Jangan, tak sah. Maka sholat sendiri-sendiri, sholat tahajud. Jangan sampai tak tahajud. Ini tanggung jawab laki-laki. Saat kita memegang tangan mertua kita, aku terima nikahnya si fulana, nama bapaknya kebetulan Tilan. Aku terima nama si fulan bin Tilan, dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saat itu kita sedang memegang tanggung jawab di pundak kita. Anak gadis orang yang dulu haram kita tengok, yang dulu haram kita pikirkan, sekarang menjadi halal. Tapi jangan lupa, selangkah neraka di depan kita. Istri, maka yang takut beristri, apa boleh buat? Sudah kagum punya istri. Yang belum mau menikah, nikahlah, karena setengah iman ada pada istri. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya anak lajang, imannya masih setengah. Bagaimana menyempurnakannya? Nikah. Mohon maaf yang lajang-lajang, bukan menyindir, supaya cepat nikah. Bagi yang mampu, makanya dalam hadis disebut man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah ba'ah. Ba'ah itu artinya mampu. Kalau bahasa awalnya ba'ah artinya tidak ba'ah lagi. Ba'ah membeli bareh, ba'ah membeli ba'ah. Kalau sudah tidak ba'ah lagi, maka menikahlah. Fa innahu awaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Dulu sebelum nikah jelalatan, setelah nikah menunduk. Kalau sudah nikah tetap juga jelalatan, memang pembawaan gatal. Karena kata Nabi sudah nikah tunduk. Awaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji. Dulu waktu lajang sendirian, tapi setelah punya istri, istri tak boleh dibiarkan keluar rumah membuka aurat.
Sekarang banyak perempuan keluar rumah pakai celana sempit, ujung celana itu sebesar ini, tapi bisa menyangkul kaki sebesar batang kelapa. Nama celananya legging. Saya tengok di mall SKA. Ngapain Ustaz ke mall? Saya mau cari buku. Saya tengok di lantai bawah ada legging 40.000. Saya tanya, Mbak, ini untuk anak-anak ya? Bukan, untuk mak-mak. Loh, kok kecil sekali? Dia bisa melar, Pak. Dokter sudah ngasih tahu, jangan pakai celana sempit karena darah tidak normal, menyebabkan penyakit kulit. Tapi orang kita tak peduli, biar sakit asal seksi. Anak gadis tak boleh pakai celana jeans. Banyak sekarang anak gadis diganggu jin gara-gara pakai celana jin. Jangan pakai celana jin. Pakai baju Melayu yang lebar pinggangnya. Kalau sudah pakai baju Melayu, jangan pinggangnya diikat. Ini banyak mahasiswa pakai baju Melayu, baju gamis, jubah, tapi pinggangnya diikat. Macam pinggang tawon. Kecil. Nampak bentuk ke bawah, nampak bentuk ke atas. Ini tak boleh. Jangan pakai celana yang membuka aurat, menutup, bersampul, tapi bentuknya tak tinggal. Sudah pakai celana sempit, solat tarawih pula ke masjid. Datanglah bapak tu naik sepeda motor nengok. Gara-gara tu masuk parit dia. Laki-laki bertanggung jawab. Bang, saya mau arisan ini. Kata si istri, tengok pakaiannya sempit, masuk ke dalam. Kenapa? Ganti. Saya tak mau, ganti. Kalau kamu tak mau, ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Enak saja kamu tak ikut cakap saya. Ganti, pakai baju kurung, pakai jilbab panjang. Perempuan yang boleh nampak di badannya cuma dua, wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Jadi ibu tak perlu buat baju sayap sampai ke sini. Ini boleh. Karena perempuan itu yang lain tu bisa membangkitkan nafsu, tapi kalau ini tidak. Kalau ada laki-laki bernafsu menengok tangan, itu error. Bawa dia ke rumah sakit jiwa kilometer 11. Suara tak boleh mendayu-dayu. Maka suami kasih tahu istriku, kalau nanti ada telepon salah sambung, kau tegas, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Saya orang. Kamu mau apa? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Saya tinggal di Kampung Dana. Kamu di mana? Kita ketemuan di Mayo. Itulah yang menyebabkan kena hipnotis. Di bawahnya, dilarikannya, diperkosa, baru tahu rasa. Maka tak boleh bersuara mendayu-dayu, tapi baca Quran boleh. Jangan nanti baca Quran, tak boleh baca Quran. Akhirnya perempuan itu baca Quran. Baca Quran bersuara. Nah, illa kalam'il basar aw huwa aqrab. Baca Quran boleh. Nyanyi tak boleh, tapi nyanyi religi. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh. Lagu Maher Zain, lagu Bila Israel boleh. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, boleh. Kalau ada laki-laki bernafsu mendengar lagu Bila Israel, itu otaknya miring, antumkan ke dinding, sehat insyaallah. Mana tahu nanti ada penceramah, perempuan tak boleh bersuara, suara perempuan itu aurat. Itu Ustaz bongat. Yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, lagu-lagu itu yang membangkitkan syahwat, itu yang tak boleh. Tapi kalau dia mengajar, baca Quran, menyanyi nasyid, boleh.
Lagu nasyid boleh, yang tak boleh itu pakaiannya tak senonoh. Lagunya lagu Israel, tapi lipstiknya 2 inci. Bedak Kelly topal. Oh, muka hitam, mau didempul pakai bedak Kelly, putih seputih-putihnya, tangan hitam, hidung pesek. Laki-laki melarang istrinya tak boleh pakai make up berlebihan. Tapi kalau bedak warna kulit boleh. Ada perempuan tu wajahnya pucat, kalau jumpa di gang lari kita, maka dia bilang, bang, boleh aku pakai bedak sikit? Boleh. Daripada jamaah lari disangkanya kau sudah digolong, kau pakai bedak sikit boleh, tapi jangan berlebihan. Ini mau sholat tarawih, dicek sini biru, sini hijau. Balik lakinya tengok, siapa menempeleng kau tadi? Kenapa dia? La'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencukur bulu mata. Dilaknat perempuan yang mencukur bulu mata. Ini banyak sekarang perempuan mencukur bulu mata. Kenapa? Dulu waktu gadis dipuji suaminya, rambutmu bak yang terurai, bulu matamu bak semut beriring, pipimu bak bau dilayan, bibirmu bak delima merekah. Setelah punya anak 15 tahun, sudah macam semangka hampir busuk. Bulu mata pun tidak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan, nanti kemana-mana. Ditengoklah di kaca, oh la ilaha illallah, bulu mata sudah berserak. Akhirnya diambilnya pisau cukur suaminya, mau merapikan nih maksudnya, tapi karena tak konsen, kepotong habis. Masa hilang sebelah, dihilangkannya kedua-duanya. Macam hantu pula. Bagaimana cara buat bulu mata? Nampaknya wetboard spidol. Untung ada spidol. Buat sebelah. Alhamdulillah sekarang sudah ada bulu mata dari spidol. Bisalah pergi undangan. Pergi undangan dengan bulu mata spidol. Tak lama turun hujan gerimis. Luntur, meleleh turun ke bawah, pulang ke kampung dalam, mati lampu. Bang, buka pintu bang. Abang pun membuka pintu. Ketika dibukanya pintu, dibacakannya ayat kursi. Tak pergi-pergi. Kenapa? Rupanya istri itu sudah macam hantu setan. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tak mau cerita amar ma'ruf nahi mungkar Presiden Jokowi, itu kan urusan kita, terlalu jauh di Jakarta sana. Amar ma'ruf ni kecil-kecil, suami istri ada 7 ajar. Laki-laki tak mencium bau surga. Siapa itu? Dayus. Pakai D, Dayus, bukan Gayus. Kalau Gayus itu yang makan duit pajak kita itu. Gayus, ini D, Dayus. Siapa itu Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahram. Bang, anak kita mau dibawa anak lajang, boleh apa tak boleh? Bawalah sampai pagi, tak apa-apa. Istri keluar rumah pakai celana setengah tiang, tak ada rasa cemburu. Istri pakai baju, you can see, kamu kan bisa see menengok, you can see, kamu bisa menengok ketiak bini saya, tak ada rasa cemburu. Ini Dayus. Kenapa Ustaz ini mengamuk-ngamuk? Salah sendiri. Kenapa saya dikasih judul amar ma'ruf nahi mungkar? Coba kasih judulnya tentang sabar, pasti saya lembut. Marilah kita bersabar. Itu semua adalah sabar. Dah habis setengah jam. Ibu 15 menit, bapak 15 menit. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Entah apa aja cerita dia. Pokoknya ibu 15 menit, bapak 15 menit. Saya ini adik kelas Ustaz Henry Zalhadi di Mesir. Saya datang ke Mesir tahun 98. Dia
tahun 98, dia sudah tingkat 4, saya tingkat 1. Dia pulang, saya pun pulang. Habis itu saya lanjutkan S2 ke Maroko. Datang jamaah bertanya, Pak Ustaz, Maroko itu dong kayak dari Merauke. Mau pulang Maroko ke Merauke. Mesir, habis Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko, habis Maroko, Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Kenapa Ustaz sekolah jauh-jauh? Di sana sekolah gratis. Di Pekanbaru bayar 1 semester 5 juta, duit gak ada. Saya suka cari yang gratis-gratis, walaupun jauh. Setelah itu pulanglah 2008 ke Pekanbaru mengajar di Win Suska. Di teleponnya, Adinda bisa tak menyampaikan tausiah Ramadan di Musola Al-Wihdah. Wihdah itu dulu di Mesir ada persatuan laki-laki namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Yang perempuan namanya Wihdah. Wihdah itu singkatan dari Wanita Indonesia Idaman Dunia Akhirat. Lambatnya bilang Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kalau ada yang tak berkenan di hati, jangan pula gara-gara ceramah saya ini ibu bapak stres. Jangan. Selera makan tetap, karena besok kita mau puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.